Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri sehingga nikmat itu menjadi nikmat akhirat buat kita adalah manakala Allah perjumpakan kita dengan bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana yang kita tahu, kita sekarang hampir ada di pertengahan bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Kemuliaannya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti kemuliaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena memang Allah takdirkan ada banyak peristiwa, bahkan beberapa di antaranya menjadi mukjizat bagi baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah takdirkan terjadi ada di bulan Sya'ban. Yang dari peristiwa tersebut, dari mukjizat tersebut, kita menjadi lebih kenal, kita menjadi lebih tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Rasulullah lebih unggul daripada kemuliaan para nabi yang lain. Fajusta kulla fakharin ghaira mushtarakin wa justa kulla magamin ghaira muzdahami wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'am. Dalam burdah sering kita baca bagaimana kemuliaan, keagungan, derajat, maqam, rutbah, pangkat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW lebih afdal, lebih utama, melampaui, mengungguli daripada semua kebanggaan dan kemuliaan para nabi-nabi yang lain. Rutabun tasqutul amaliyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara. Pangkat yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pangkat kemuliaan yang didamba-dambakan oleh semua nabi. Hanya saja semua nabi enggak dapat, Rasulullah yang dapat. Hanya saja semua nabi bukan takdirnya bagi mereka, Rasulullah menjadi takdir bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya peristiwa yang Allah takdirkan terjadi di bulan Sya'ban sebagai tanda kemuliaan Rasulullah di sisi Allah adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Kiblat pertama muslimin itu bukan Ka'bah, tapi adalah Baitul Maqdis, ada di Palestina, atau sekarang lebih tepatnya dikenal sebagai Yerusalem. Sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau dan beserta para sahabat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka kaum Yahudi, penduduk Madinah yang beragama Yahudi pada saat mencemooh dan mengejek daripada syariat Rasulullah SAW. Katanya bawa ajaran baru, tapi ternyata kiblatnya tiru-tiru, sehingga ejekan, cemoohan daripada kaum Yahudi penduduk Madinah didengar oleh Rasulullah SAW. Beliau mengkhawatirkan akan keimanan umatnya, sehingga mulai dari saat itu 17 bulan 3 hari lamanya beliau selalu menengadahkan wajah mulia beliau ke arah langit, memohon kepada Allah agar Allah sudi dan berkenan untuk mengarahkan kiblat ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, kiblat yang dikehendaki oleh Rasulullah, kiblat yang menjadi keridhaan dan kepuasan Rasulullah SAW. Ini pelajaran buat kita. Sekelas Nabi saja minta 17 bulan baru dijabah oleh Allah, bukan karena Allah nggak mampu, tapi ini menjadi pelajaran buat kita, ibro. Kalau kita ini minta kepada Allah 2 bulan gak dikasih uri, ya emangnya kita lebih pantas jadi nabi daripada Nabi Muhammad? Kemuliaannya kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad, hubungan kita lebih dekat kepada Allah daripada hubungan Nabi Muhammad. 17 bulan bukan gak sanggup, bukan gak mampu. Allah sekarang Nabi minta, sekarang Allah kasih.
Tapi setiap apa yang Allah takdirkan terhadap siapapun, apalagi terhadap Rasulullah SAW, itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil, pasti ada hikmah. Namanya juga Allah itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan yang maha memberi hikmah terhadap segala ketentuannya. 17 bulan 3 hari lamanya, sehingga ketika itu dalam sebuah riwayat beliau sholat zuhur, dalam riwayat yang lain beliau sholat asar beserta para sahabat. Maka di rakaat kedua Jibril turun membawa perintah kepada Rasulullah SAW, qad nara taghalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Betul-betul wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, kami Allah telah menyaksikan mondar-mandirnya, bolak-baliknya pandangan kamu ke arah langit, sebagai tanda bahwa kamu itu menunggu jawaban atas doa-doamu. Maka sekarang adalah waktu yang tepat dari apa yang Allah tentukan untuk mengijabah permintaan kamu. Maka mulai sekarang beralihlah kiblat ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Maka 2 rakaat terakhir beliau mengarahkan, berbalik arah 180 derajat mengarah ke arah Ka'bah. Sehingga dari kejadian tersebut ada beberapa sahabat yang tetap iman kepada Rasulullah, ada beberapa sahabat yang mulai ragu dan sangsi terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Bagaimana mungkin ketika tengah-tengah sholat kemudian ibarat kata orang plin-plan, sebentar menghadap ke arah Baitul Maqdis, sebentar menghadap ke arah Ka'bah. Tapi buat kita yang beriman, lihat bagaimana Rasulullah SAW nggak nunggu setelah salam, ketika sholat langsung dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak nunggu selesai sholat, masih sholat, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke arah Ka'bah sesuai arah yang dia kehendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan kalau ini urusan kiblat, lagi mana urusan umat kira-kira? Adalah urusan kiblat, Allah ijabah apa yang menjadi permintaan Rasulullah. Lagi mana urusan umatnya? Adakah perkara yang lebih penting buat Rasulullah lebih daripada urusan umatnya? Apakah urusan kiblat ini buat Rasulullah lebih penting daripada urusan umatnya? Tentu urusan umat bagi Nabi itu adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling banyak menyita waktu dan pikiran beliau dibandingkan dengan urusan-urusan lain, termasuk urusan kiblat. Kalau urusan kiblat aja apa yang diminta oleh Rasulullah dikasih, gimana urusan umatnya? Siti Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, ma ara rabbaka la yusari'u fi hawa. Ya Rasulullah, wahai suamiku, aku tidak pernah menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita kecuali selalu dalam keadaan bergegas untuk memenuhi apa yang menjadi permintaanmu ya Rasulullah. Nggak nunggu salat, langsung diijabah apa yang menjadi permintaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan kiblat, bagaimana urusan umat? Pernah Rasulullah SAW itu termenung begitu sedih. Allah perintah Jibril tanya, kenapa Muhammad kau sedih? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Jibril, aku mikiri umatku, bagaimana keadaan mereka nanti ya? Aku kan nggak mungkin hidup selamanya bersama mereka. Maka lapor Jibril kepada Allah, ya Allah, engkau maha tahu apa yang menjadi jawaban Muhammad. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'atu amra ummatika ilaik. Ya udah, kalau begitu mulai sekarang urusan umat urusannya Muhammad. Mau masuk surga semuanya terserah Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk neraka semuanya terserah Muhammad. Separuh masuk neraka, separuh masuk surga, terserah. Wis, biar nggak kepikiran lagi, terserah Muhammad dah. Maka disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, la ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Enggak ya Allah, engkau lebih rahmat kepada mereka daripada rahmatku kepada mereka. Tidak mungkin serahmat-rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita mengalahkan daripada rahmatnya Allah kepada kita, enggak mungkin. Lihat masyhad, cara pandang, kacamata yang dipakai oleh Rasulullah SAW terhadap Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ya Allah, kalau mereka mengandalkan rahmatku bisa selamat, apalagi mengandalkan rahmatmu ya Allah. Tentu mereka sebagai umat, sebagai hamba lebih pantas untuk mengandalkan
rahmatmu daripada rahmatku. Maka aku pasrahkan keadaan mereka, nasib mereka nanti di akhirat tetap kepadamu ya Allah. Itu rahmatnya Nabi. Serahmat-rahmatnya Nabi adalah tetesan daripada lautan dan samudra, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika beliau akan wafat. Ketika beliau akan wafat, menangis beliau Rasulullah SAW. Turun Jibril, mayukika ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Bukankah sekarang ini adalah waktu yang paling engkau nanti-nantikan untuk berjumpa dengan Allah? Gak ada lagi jarak setelah itu. Aku menangis bukan karena aku sedih berpisah dengan dunia ini, bukan karena aku gak siap untuk berjumpa dengan Allah. Akhafu ala ummati min ba'di ya Jibril. Hanya saja aku mengkhawatirkan nasib umatku setelah aku. Aku mengkhawatirkan nasib umatku sepeninggalku wahai Jibril. Naik lapor Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, rahmati bi ummati a'zam min rahmatihi bihim. Rahmatku kepada umatnya lebih luas, lebih agung, lebih besar daripada rahmatnya Muhammad kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersenyum Rasulullah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum, Israel turun mencabut nyawa. Singkat cerita, Rasulullah mengadu, Rasulullah menjerit kesakitan. Maka Israel minta maaf, ya Rasulullah, ini adalah caraku yang paling halus dan lembut di dalam menarik nyawa seseorang. Kalaupun sakit bukan dariku, bukan karena aku kasar, tapi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan yang payah, detik-detik terakhir Rasulullah SAW tetap menengadahkan tangannya ke langit sambil minta, ya Allah, kalau sakitnya seperti ini, gimana dengan umatku ya Allah? Timpakan dan bebankan semua sakitnya nazak sakaratul mautnya umatku kepada aku sekarang. Ya. Mau sehat yang dipikiri kita, mau sakit yang dipikiri kita, menjelang wafat yang dipikiri kita. Kesian Nabi Muhammad itu. Umatnya mau sehat yang dipikiri bukan Nabi Muhammad, mau sakit yang dipikiri bukan Nabi Muhammad, menjelang wafat yang dipikiri bukan Nabi Muhammad. Hidup wafatnya Nabi untuk kita, kita hidup matinya bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu apa kita balas jasa terhadap Rasulullah? Kita sebagai anak nggak mungkin bisa balas jasanya orang tua. Gimana kita sebagai umat kepada Nabi? Salah satu tugas utama kenapa kita hidup di muka bumi, habiskan umurnya kita, sehatnya kita, semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak bisa wahai Muhammad, setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan meregang nyawa. Sakitnya nazak pasti mereka merasakannya. Nggak nyerah Rasulullah, nggak nyerah. Untuk kedua kalinya beliau minta kepada Allah, ya Allah, kalau nggak semuanya separuhnya ya Allah, kalau nggak semuanya separuhnya ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin seorang kekasih minta dua kali ditolak? Yang pertama sudah aku tolak, maka kamu minta untuk kedua kalinya, maka untuk permintaanmu yang kedua aku ijabah wahai Muhammad. Ingat, yang saat itu kita nggak mungkin ingat. Ingat mulai sekarang. Ketika kita nazak, sesakit apapun itu kita rasakan, separuhnya sudah ditanggung oleh Rasulullah sebelum kita lahir. Kita belum hidup di dunia, Rasulullah sudah mikirin kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau orang tua sayang sama kita nunggu kita lahir. Kadang-kadang anak kalau sudah nakal dan durhaka, waliyadzubillah, orang tua kehilangan rasa sayangnya kepada anaknya. Lihat bagaimana Rasulullah sayang kepada kita belum kita lahir. Kita maksiat, Rasulullah nggak hilang rahmatnya kepada kita, nggak hilang sayangnya kepada kita. Bahkan nanti ada di akhirat, orang tua tega meninggalkan anaknya untuk masuk surga, Rasulullah nggak tega meninggalkan umatnya di neraka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam sebuah tafsir dikatakan, wallahi inni la arada wa wahidun min ummati finnar ya Rabb. Demi Allah aku nggak ridho wahai Tuhanku ketika aku masuk surga sementara satu saja di antara umatku masih ada di neraka. Apa jawab Allah? Idzan la ukhzika fi ummatika abada. Ketahuilah Muhammad, aku tidak akan pernah membuat kamu kecewa dalam urusan umatmu selama-lamanya. Aku tidak akan pernah membuat kamu kecewa
tentang nasib umatmu selama-lamanya, dunia maupun akhirat. Aku akan buat kamu puas sepuas-puasnya, ridho seridho-ridhonya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, perkara kedua, kejadian dua atau mukjizat yang dialami oleh Rasulullah ada di bulan Sya'ban adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Kalau Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, maka Rasulullah membelah bulan. Kalau Nabi Musa alaihissalam membelah lautan butuh alat bantu tongkat, maka Rasulullah membelah bulan dengan tangan kosong. Kalau Nabi Musa membelah lautan butuh alat bantu tongkat, beliau itu pun butuh dipukul, maka Rasulullah membelah bulan dengan tangan kosong dan cukup dengan isyarat. Maka terbelahlah itu bulan. Tidak ada manusia yang hidup di zaman itu kecuali mereka semuanya menyaksikan bagaimana peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua. Bukan retak, belah. Belahan yang satu di gunung A, belahan satu di gunung B. Semua orang yang ada hidup di dunia saat itu menyaksikan bagaimana bulan terbelah menjadi dua. Mungkin coba waktu itu ada video, ada foto, udah viral, ada buktinya sampai sekarang. Tapi akhirnya kan ahli astronomi mulai menemukan penemuan bahwa yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua, bukan hanya retak, tapi betul-betul terbelah menjadi dua, karena kedalaman daripada belahan bulan itu begitu dalam. Tapi itu belum selesai penemuan ahli astronomi, bisa jadi lebih dalam, bahkan betul-betul terbelah. Mungkin entah kapan akan datang satu penemuan riset yang fix bulan pernah terbelah menjadi dua. Karena retak, kalau retak itu nggak mungkin dalam. Ini retak dalam dan itu belum finish penemuan mereka. Tambah tahun penemuan itu mereka temukan bahwa bulan itu kedalaman keretakan daripada peristiwa terbelahnya bulan itu dalam. Besok diteliti lagi lebih dalam daripada penemuan pertama. Penemuan kedua, terus begitu. Sehingga semakin kemari dugaan semakin kuat buat ahli astronomi. Kalau kita bukan dugaan, itu adalah keimanan. Kalau mukjizat Nabi kita ukur pakai akal, di mana letaknya hati untuk beriman? Kalau mukjizat Nabi harus kita filter, kita saring, kita pertimbangkan dulu dengan akal. Nggak ada mukjizat Nabi yang bakal kita imani kalau begitu. Karena semua mukjizat Nabi nggak ada yang masuk akal. Nggak ada. Kalau lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mulia, tadi kemuliaan Rasulullah lebih utama daripada kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa yang lain adalah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Nabi Adam Allah perintah sujud para malaikat kepada beliau, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, maka ketahuilah untuk malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam, Allah nggak ikut sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah, lebih dulu informasikan kepada kita, innallaha baru wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah perintah kita zakat, haji, sholat, apapun ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak wajib untuk melakukannya dan Allah tidak melakukannya. Allah tidak punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, karena Allah adalah al-ma'bud bihaq, sesembahan yang paling benar. Nggak ada sesembahan, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Maka tidak ada kewajiban bagi Allah sebagai Tuhan untuk melaksanakan perintahnya Allah sendiri. Lain sama ustadz, lain sama kiai, lain sama kita sebagai orang tua. Misalnya nyuruh anaknya sholat, ya harus orang tuanya sholat juga. Allah nggak punya kewajiban seperti itu. Ketika Allah perintah kita sholat, puasa, zakat, haji, Allah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Ketika Allah perintah kita sholawat, Allah sholawat. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, hanya berlaku sekali, tidak terus menerus, karena Allah berfirman dengan fasajadu, fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense. Dulu pernah malaikat sedang sujud kepada Nabi Adam, sekarang
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah terhadap firman-Nya. Kalau Allah bilang dulu berarti sudah selesai, sudah habis masanya. Tapi kalau ada yang tanya misal di antara kita, apakah ada malaikat yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka jawabannya adalah banyak. Malakun, satu malaikat. Malakani atau malakai, dua malaikat. Malaikatun innallaha wa malaikatahu. Banyak malaikat, wallahu a'lam. Berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan mereka secara khusus untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman dengan fi'il mudhari', yusalluna. Bukan sallau ala nabi, bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari'. Bukan kata kerja lampau, tapi yadullu alal istilzam wal istimrar. Present continuous, sesuatu yang menunjukkan arti kesenantiasaan. Sehingga kalau diartikan secara tafsir, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu, senantiasa, masih dan sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Anda menyaksikan saya sedang berceramah. Apakah Anda tahu sampai kapan saya berceramah? Tentu nggak tahu. Mungkin sebelum adzan, mungkin pas persis adzan, mungkin setelah adzan. Nggak tahu persis. Sama. Kita nggak tahu mulai kapan dan sampai kapan Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari ditimbang dari segi balaghah atau sastra Arab. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, kita wajib iman sama Nabi Adam, tapi kita nggak wajib membuktikan iman kita dengan sujud sebagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau ngaku iman, yang banyak sholawat. Nggak maulidan nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak sholawat. Nggak hadir majlis maulid, majlis sholawat, nggak ada masalah. Tapi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kalau nggak kamu kerjakan itu menjadi masalah buat kamu. Kadang-kadang orang nggak biasa sama majlisnya, sholawatannya nggak biasa, loh ini nggak hadir majelis maulid nggak masalah, tapi kalau nggak sholawat menjadi masalah buat kamu. Justru sholawat yang menjadi solusi dari segala masalah dunia maupun akhirat. Nah, sehingga ulama mengatakan apa maksud sallu alaihi wa sallimu taslima? Di antaranya kan al-amr yadullu alal wujub. Setiap perintah dalam usul fikih itu selalu mengarah kepada kewajiban. Allah perintahkan kepada kita sholawat dan sebaik-baik salam, maka sholawat dan sebaik-baik salam itu adalah kewajiban. Kecuali ada hujah atau dalil yang lain baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menunjukkan perintah itu adalah sunnah lain pembahasannya, itu dari segi usul fikih. Tapi hukum dasar dari sebuah perintah adalah alal wujub, mengindikasikan kepada kewajiban. Kapan kita wajib sholawat? Nggak ada sholat kalau nggak ada sholawat. Wajib dalam sholat kita sholawat. Ulama lain mengatakan walau fil umri marratan, walaupun seumur hidup sekali, kalau ada umat Nabi Muhammad seumur hidupnya, sepanjang hidupnya nggak pernah sholawat, maka dia meninggal dalam keadaan membawa dosa. Walau fil umri marrah, walaupun seumur hidup sekali, wajib. Ada lagi yang berpendapat setiap kita dengar nama agung kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Ini kadang-kadang kita teledor. Kadang-kadang kita dengarkan ceramah, yang ceramah nyampaikan nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad 10 kali. Mungkin kita sholawatnya 2 kali, 3 kali, yang 7, yang 8 nggak tahu sudah. Kita ini kalau enak-enak makan misalnya, enak-enak makan, tahu-tahu ada orang manggil-manggil nama orang tua kita, ayah atau ibu kita, enak-enak makan, pasti kita ada respon. Loh, manggil orang tua saya, kita cek, kita berhenti dari makan, kita berhenti dari aktivitas, kita lihat, kita cari tahu, kita penasaran, yang dipanggil orang tua saya atau bukan? Oh, ternyata orang lain, cuman namanya mirip dengan nama orang tua saya. Nama yang dipanggil saya punya ikatan batin, makanya saya berhenti. Ada respon. Kita ngaku punya ikatan batin sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, kita mengaku ada ikatan emosional dengan Rasulullah, nama Rasulullah disebut, cep, nggak ada sholawat. Al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi.
Orang yang kikir adalah orang yang ketika sampai ke telinganya nama Nabi Muhammad tidak menyambutnya dengan sholawat. Kenapa kok dikatakan kikir? Keringat nggak keluar, uang 1 rupiah pun juga nggak keluar, gerak dari tempatnya juga enggak, cuman cukup modal lisan, selesai. Celaka, sungguh celaka, kata Rasulullah SAW. Ketika orang itu nanti ada di akhirat, semua orang memandang wajahku, tapi ada orang yang diharamkan oleh Allah matanya untuk memandang wajahku. Kata Siti Aisyah, siapa ya Rasulullah ketika semua orang berharap berjumpa denganmu, tapi ada orang yang tercegah, terhalang, terharamkan dia untuk berjumpa denganmu? Al-bakhil, orang yang kikir. Kikir gimana ya Rasulullah? Man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Mereka yang dengar namaku disebut nggak ada kontak batin, hatinya nggak bergetar untuk menyambut dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga pernah diceritakan ada seorang pemuda ahli maksiat sama seorang ulama di kampungnya, diajak tobat nggak mau. Diajak tobat nggak mau, sampai singkat cerita ini pemuda meninggal dunia. Ulama ini kepikiran, coba dia nurut, kemudian tobat, dia meninggal muda, insya Allah masih selamat. Nah kalau seperti ini dia meninggal dalam keadaan belum tobat, gimana nasibnya? Kepikiran, sampai ke bawah mimpi. Dalam mimpinya dia ketemu sama pemuda tersebut dalam keadaan wajahnya ganteng, terang, bau harum, duduk di atas singgasana yang luar biasa, yang menandakan bahwa dia di alam akhirat, di alam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama ini tanya, bukankah kamu adalah tetanggaku yang namanya fulan, tinggal di sini, yang dulu pernah berbuat ini dan itu? Iya, saya pangling sama kamu karena keadaan kamu tidak sesuai dengan dugaan saya. Apa yang menyebabkan kamu pernah seperti ini? Kamu mendapatkan hal seperti ini? Apa yang pernah kamu lakukan dulu ketika kamu hidup? Aku pernah hadir pengajian. Nih ya, jelek-jeleknya orang ada baiknya, baik-baiknya kita ada jeleknya. Kita nggak tahu. Jelek-jeleknya orang ada baiknya, baik-baiknya kita ada jeleknya. Jadi kalau ada orang mau husnudon sama orang, kalau ada orang boleh suudon sama dirinya lebih manfaat daripada suudon sama orang lain. Kenapa kita nggak ditanya tentang dosanya orang, tapi kita ditanya dosanya kita sendiri? Kalau orang boleh suudon sama dirinya lebih manfaat. Kenapa? Jelek-jeleknya orang ada baiknya, husnudon. Baik-baiknya saya ada jeleknya, suudon aja sama dirinya sendiri. Mungkin belum tentu selamat, mungkin belum tentu ini, sehingga dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah hadir pengajian, terus saya heran, katanya saya pernah dengar kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad ini nyaut. Ini orang-orang kok menencap semuanya ya. Akhirnya sekali waktu yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, saya merasa punya momen untuk membuat mereka sadar semuanya, melek semuanya. Ketika yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, nengok saya. Sallallahu alaihi, ceramah Nabi Muhammad disebut lagi sallallahu alaihi, bengak-bengok. Tapi dalam rangka untuk membuat yang lain sadar, ini nama siapa yang disebut? Katanya cinta, berharap syafaat. Nggak ada kontak batin sama sekali dengan nama Nabi Muhammad. Dari situ semuanya sadar, saya mendapatkan ampunan dari Allah gara-gara itu. Karena itu hadirnya kita di sebuah majelis yang di situ disebut berulang kali nama Nabi Muhammad, itu bisa menjadi hujatan lana, bisa menjadi hujatan alaina, bisa menjadi syahidan lana, bisa menjadi syahidan alaina, menjadi saksi buruk atau saksi baik, tergantung kita. Kalau kita memanfaatkan momen 1000 kali yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, 1000 kali yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, 1000 kali yang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad, 1000 kali kita sambut dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nggak butuh dengan sholawatnya kita, tapi kalau kita ngaku butuh, yang serius dong. Kalau butuh, kalau kita ngaku butuh sama syafaat Nabi, apa susahnya dengan sholawat? Yang serius kalau kita ngaku butuh, sing tenanan, ojo me abang-abang lambi. Sehingga kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, saut dengan sholawat. Walaupun nggak harus mengok, tapi minimal ada balasan, ada sambutan, ada sahutan dari kita semuanya. Kalau mau, biar apa? Biar yang lain juga melek, biar yang lain juga sadar. Sadar akan apa? Sadar akan kesalahan mereka. Kenapa?
nama Nabi Muhammad disebut, nggak ada gotak batin. Nah, itu adalah kemuliaan daripada apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di bulan Sya'ban. Pernah di sebuah kitab disebutkan para nabi itu ketika semua alal manabir min nur, di atas singgasananya untuk masuk ke dalam surga, mereka sudah siap standby ada di atas singgasana mereka masing-masing untuk masuk dalam surga, tapi singgasana tempat mereka duduk nggak gerak sama sekali, nggak gerak sedikit pun. Berarti ada nabi yang belum duduk di singgasananya. Tolah-toleh para nabi cari tahu siapa yang belum duduk di singgasananya. Ternyata yang paling depan singgasana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau seperti ini kata nabi yang lain, mau nunggu sampai kapan juga nggak bakal gerak. Nggak mungkin kita mendahului Muhammad untuk masuk surga. Nggak mungkin kita ini bisa nyelip Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah ruang tunggu kelas VIP untuk para nabi. Nunggu ada di situ. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang paling penasaran. Ini subhanallah ya. Kalau kita sebut nama Nabi Adam, kita nggak wajib sebut alaihissalam. Kita sebut nama Nabi Ibrahim, nggak wajib nyebut alaihissalam. Bahkan nyebut namanya Allah, kita nggak wajib nyambut dengan subhanahu wa ta'ala. Tapi nama Nabi Muhammad kalau sudah disebut wajib kita. Wajib hukumnya. Duso itu penting. Duso. Kalau sudah dikatakan wajib nggak kelakon, duso. Perhatikan betul. Nah, akhirnya Nabi Adam melihat, nengok kalau ada di antara umatnya, ada di antara anak cucunya yang masuk ke dalam neraka, nangis Nabi Adam. Ya, kita ini kan anak cucu Nabi Adam semuanya. Kalau ada yang masuk neraka nangis. Kalau ada yang masuk surga senang Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam, ya ada yang umatnya beliau sendiri, ada yang umatnya Nabi Nuh, ada yang umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Ibrahim, nabi. Ketika ada di antara anak cucu beliau entah umat siapapun masuk neraka, nggak ada respon dari Nabi Adam kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam bukan hanya nangis, tapi panggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Bergegas Rasulullah. Labbaika ya Abal Bashar. Aku penuhi panggilanmu wahai datuknya para manusia, kakeknya para manusia. Kalau tadi wahai Muhammad, umatku, umatnya Nuh, umatnya Idris, umatnya fulan, aku cukup menangis ketika mereka masuk neraka. Tapi untuk umatmu, aku nggak cukup menangis karena aku tahu bahwa hanya kamu yang punya wewenang untuk menolong umatmu. Umatmu sekarang lagi diseret malaikat Zabaniyah, anak buahnya malaikat Malik untuk masuk neraka. Tulungan. Memang Rasulullah belum duduk di singgahsananya karena sedang repot ngurusi umat, memberikan syafaat kepada umat. Sehingga sebagian aulia pernah ditanya, antum yakin nggak kalau antum besok disyafaati sama Rasulullah? Yakin. Terus ngapain antum sholat? Ngapain antum mujahadah? Ngapain antum begini? Karena cukup di dunia saya bikin repot Nabi Muhammad, saya nggak mau di akhirat bikin repot Nabi Muhammad. Itu saya sholat. Itu kenapa saya taat. Saya yakin, saya husnudzon. Rasulullah pasti bantu saya. Nggak mungkin, nggak ngereken saya itu nggak mungkin. Terus ngapain mujahadah ini semuanya? Ngoyo sholat ini semuanya. Karena cukup di dunia saya bikin repot Nabi Muhammad, saya nggak mau di akhirat saya bikin repot Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Motivasinya lain. Kalau kita kan motivasinya surga, neraka, motivasinya lain. Nah, akhirnya bergegas Rasulullah SAW bilang kepada para malaikat, sebentar, ini umatku dan kamu tahu siapa saya. Aku punya urusan sama umatku satu ini. Biar aku bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku berikan syafaat. Maka para malaikat saat itu bilang, kami ini kaum makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang selalu taat kepada Allah. Saya tahu siapa Anda ya Rasulullah, cuman saya nggak punya daya, nggak punya kesempatan untuk menolak perintahnya Allah. Sampai detik ini Allah perintahkan saya untuk menyeret umatmu ini masuk neraka. Maaf ya Rasul, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Anda, saya nggak bisa berhenti, itu nggak bisa. Saklarnya on terus untuk taat kepada Allah. Akhirnya bergegas Rasulullah bilang kepada Allah, ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan engkau maha tahu apa yang buat aku ridho ya Allah. Engkau janji
bahwa engkau tidak akan buat aku kecewa dalam urusan umatku. Satu di antara umatku ya Allah sedang diseret malaikat Zabaniyah untuk masuk dalam neraka. Maka Allah memanggil para malaikat, coba bawa sini umat Nabi Muhammad, diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Timbangan sebelah kiri, oh lebih berat, banyak dosanya. Timbangan sebelah kanan sedikit, enteng. Sehingga Rasulullah minta hak kepada Allah untuk syafaat. Ya Allah, izinkan saya untuk memberi syafaat kepada orang ini. Aku izinkan kau wahai Muhammad. Ya, wasal tu'ta, irfa' ra'sak, wasma' wa qul yusma' lak, wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Aku izinkan. Akhirnya dari balik bajunya Rasulullah melakukan satu benda yang enggak lebih berat daripada kuku, enggak lebih besar daripada kuku. Taruh timbangan sebelah kanan. Klik. Itu timbangan sebelah kanan yang tadinya ada di atas, karena amal baiknya ringan sehingga ada di atas, anjlok. Gunung daripada dosa morat marit, putar kacir. Karena anjlok, bukan bertahap begitu. Anjlok timbangan yang ada sebelah kiri karena gunung dosa morat marit. Singkat cerita, fulan tadi tanya, siapa anda yang wajahnya selama aku hidup nggak pernah aku lihat yang lebih tampan daripada anda? Ketika orang tua aku nggak nyari aku, ketika anak-anakku, saudaraku semuanya nggak ada mencari aku, siapa anda yang saya selama hidup nggak pernah ketemu sama anda, nggak pernah kenal kepada anda peduli sama saya? Ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis orang ini. Ya Rasulullah, betapa durhakanya saya, kenal saja enggak, tapi anda peduli dengan saya. Apa alasan saya? Apa alasan anda menolong saya ya Rasulullah? Kamu boleh lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Hari ini, tanggal ini, jam sekian, tahun ini, sebutkan satu persatu oleh Rasulullah. Kamu pernah sholawat kepada saya. Sholawatnya kita ini kan sampai kepada Rasulullah. Sering kita dengar ceramahnya, itu dihafal sama Rasulullah. Aku khawatir kamu nggak selamat karena sholatmu. Aku khawatir kamu nggak selamat karena puasamu. Sama seperti kita. Kita nggak tahu kita ini khawatir. Ya kita ini selamat dari amal yang mana kita nggak tahu. Dari sholat kita yakin, dari puasa kita yakin, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Setiap sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah disimpan oleh Rasulullah. Ketika datang waktu yang tepat, maka itu akan dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk minta hak syafaat untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan itulah terjadi apa yang terjadi kepada fulan tersebut. Akhirnya masuk surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sebetulnya kejadian-kejadian ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan diangkat amal kita, dilaporkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Pelaporan amal itu nggak dibutuhkan sebetulnya oleh Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah itu maha tahu, maha menyaksikan terhadap segala amalnya kita. Cuman pelaporan itu adalah takriman wa ta'ziman mubahatan, dalam rangka Allah menghormati dan memuliakan amalnya anak manusia di hadapan para malaikat. Seminggu sekali dilaporkan amalnya kita. Kemudian setahun sekali, setiap malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban setahun sekali Allah perintah malaikat untuk melaporkan, sehingga semua malaikat tahu. Sehingga sebagian ulama berpendapat dari sinilah kenapa amalnya manusia lebih afdal daripada amalnya para malaikat. Kenapa? Allah nggak laporkan, Allah nggak tampakkan bagaimana taatnya malaikat di hadapan kita, tapi amalnya kita ditampakkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dilaporkan. Nah, Rasulullah SAW adalah nabi yang paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah pernah ditanya, setelah Ramadan puasa apa ya Rasulullah yang paling afdal? Puasa di bulan Sya'ban. Siti Aisyah mengatakan tidak, hanya beberapa hari saja. La yasumuh illa galila. Tidak berpuasa kecuali hanya beberapa hari saja. Tapi pernah ditanya, Usamah bin Zaid tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih daripada puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Maka dikatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu wa dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia banyak lupa akan kemuliaannya. Yang letak Sya'ban di antara Rajab dengan Ramadan. Ramadan orang banyak tahu kemuliaannya, Rajab orang banyak tahu kemuliaannya, tapi Sya'ban maka aku puasai agar mereka tahu betapa mulianya bulan Sya'ban.
Wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku kepingin, aku senang, aku cinta kalau dilaporkan amalku sementara aku dalam keadaan puasa. Itu banyak puasa kita di bulan Sya'ban. Hanya saja kalau puasa kita di bulan Sya'ban, kalau sudah lewat daripada nisfu Sya'ban, maka hati-hati. Kita ini kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 nggak pernah puasa. Tanggal 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban kita nggak puasa. Maka jangan sampai kita tanggal 16 atau tanggal 17 sampai akhir Sya'ban kita puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak ada masalah. Qadha, nazar, kafaroh, labas. Tapi kalau kita puasa sunnah mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 kita nggak puasa sama sekali. Tanggal 16 baru ada keinginan untuk puasa, nggak bisa, haram hukumnya. Kecuali kalau puasa wajib. Kecuali juga yang kedua adalah kalau kita puasanya puasa yang memang menjadi wiridnya kita, puasa Senin Kemis misalnya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 kita nggak puasa. Tanggal 16 pas hari Senin kita mau puasa misalnya, boleh. Kenapa? Kalau memang kita pernah puasa Senin Kemis walaupun sekali seumur hidup, boleh. Kita puasa Senin Kemis melanjutkan wiridnya kita walaupun sudah mungkin 10 tahun yang lalu saya terakhir puasa Senin Kemis, tetap boleh. Tetap boleh. Atau yang ketiga, kita boleh puasa di separuh kedua bulan Sya'ban kalau nyambung dengan separuh pertama. Kalau tanggal 15 misalnya, tanggal 1 sampai 14 kita nggak puasa. Tanggal 15 hari terakhir separuh pertama bulan Sya'ban kita puasa, 16-nya kita boleh puasa. 15 puasa, 16 puasa, 17-nya boleh puasa? Boleh puasa. 15, 16, 17 puasa, 18-nya boleh puasa? Boleh puasa. Terus sampai akhir. 15, 16, 17 puasa, 18 enggak puasa, 19 mau puasa, boleh? Enggak boleh. Kecuali puasa wajib, qadha, nazar, kafarah, atau puasa yang menjadi wiridnya dia, kebiasaannya dia tadi itu. Maka boleh dia. Tapi kalau hanya puasa yang bukan puasa wajib dan bukan puasa wiridnya dia, enggak boleh. Ini berkenaan dengan hukum. Nah, terakhir, malam nisfu Sya'ban. Allah itu banyak menebar rahmat dan ampunan. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau sudah masuk di malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan ampunan kepada manusia di saat itu mulai dari maghrib sampai fajar keesokan harinya. Sekarang malam nisfu Sya'ban, mulai maghrib tadi sampai besok subuh. Ala min mustaghfirin fa'aghfiralah, ala min mustarziqin fa'arzuqalah. Adakah di antara mereka yang minta rahmat, minta ampunan, minta rezeki, aku kasih ampunan, aku kasih rezeki, aku kasih rahmat kepada mereka semuanya, mulai dari maghrib sampai subuh. Gumu lailaha wa sumu naharaha, kata Nabi. Maka dari itu kalau malam nisfu Sya'ban isi waktunya dengan qiyamul lail. Keesokan harinya puasa nisfu Sya'ban. Laksanakan puasa nisfu Sya'ban, itu perintah Nabi SAW. Nggak ada masalah dengan itu semuanya. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada hujahnya itu semuanya. Nah, cuman kita biasanya baca Yasin. Kenapa kok Yasin? Yasin golbul Quran, kata Nabi. Karena jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, man qara'a Yasinil hawaij qadallahu hawaijahu. Barang siapa yang baca Yasin karena sebuah hajat, Allah ijabah hajatnya karena sebab Yasin. Kita baca Yasin pertama dengan niat tulul umur, panjang umur. Kita baca Yasin yang kedua dengan niat Allah kasih rezeki kepada kita semuanya sehingga kita nggak butuh sama manusia, tangan apa yang ada di tangan manusia. Kita baca Yasin yang ketiga dengan niat husnul khotimah, qadallahu hawaijahu. Adapun doanya, doa itu bukan karangan orang, bukan karangan sembarang orang. Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi doa nisfu Sya'ban yang kita baca itu adalah merupakan susunan daripada beberapa doa yang disusun oleh para ulama dan para salaf. Abdullah bin Mas'ud sahabat, Abdullah bin Umar sahabat. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, man da'a bihadhihi da'awat wasa'allahu lahu fi ma'isyati. Barang siapa yang baca doa sebagaimana doa ini, Allah akan kasih kelapangan rizki dalam kehidupannya dia. Jadi hati-hati, kita ini orang bodoh, jangan gampang nyalahkan orang. Kita ini masih awam, jangan gampang nyalahkan orang. Kalau nggak tahu bukan berarti salah. Kalau amal seorang itu kita nggak tahu, jangan gampang-gampang nyalahkan. Mungkin hati-hati,
ngafir-ngafirkan orang, kalau nggak kafir yang dikafirkan, yang kafir yang ngafirkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik kita menyangka seorang kafir masuk Islam daripada kita menyangka seorang muslim murtad. Ini Nasrani kok sarungan, Allah mungkin, itu lebih baik daripada kita menyangka ada seorang muslim jelas-jelas muslim masuk gereja murtad. Ojo-ojo ngawur, ngafirkan orang, murtadkan orang yang nggak murtad.